Tadi saya ajak murid saya ke taman dekat sekolah untuk mengklasifikasi jenis-jenis bunga berdasarkan jumlah kelopak bunganya. Bener banget Pak, saya merasakan juga. Di mata pelajaran seni rupa, saya bisa mengajak murid-murid untuk mengenal konsep spasial melalui teknik membuat mozaik. Ini sih seru banget. Mantap! Sepertinya itu ya ungkapan yang tepat untuk Bu Cici dan Pak Iman yang sudah berbagi cerita penguatan numerasi di mata pelajarannya. Pak Iman bukan saja mengajak muridnya untuk berhitung, tapi juga untuk dapat mengklasifikasi objek yang sedang diteliti. Bu Cici sebagai guru seni rupa sudah dapat memasukkan konsep spasial dalam materi yang ia ajar. Ibu dan Bapak, ini adalah contoh bahwa numerasi itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mata pelajaran selain matematika. Ternyata numerasi itu lintas kurikulum. Apa itu numerasi lintas kurikulum? Numerasi lintas kurikulum dapat diartikan sebagai strategi untuk mengintegrasikan kemampuan numerasi ke dalam berbagai aktivitas di mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud bukan hanya di matematika, tapi juga mata pelajaran lainnya, seperti bahasa, PJOK, IPA, seni, atau IPS. Melalui strategi ini, berarti kita menguatkan kemampuan numerasi peserta didik setiap saat, baik dalam proses belajarnya maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Manfaatkanlah konsep-konsep numerasi di pelajaran matematika untuk kita aplikasikan dalam mata pelajaran yang kita ampu. Ibu bapak, mau lihat contoh yang lain? Yuk kita berkunjung ke masing-masing sekolah berikut ini. Di SMA Giri Loka, ada Bu Yul, guru sosiologi yang sedang mengajar materi diferensiasi sosial. Di awal pembelajaran, Bu Yul dan peserta didik berdiskusi terkait bagaimana cara mengetahui perbedaan di sekitar mereka. Misalnya ragam etnik, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Dari hasil diskusi, ditemukan dua cara, yaitu survei dan wawancara yang akan digunakan oleh peserta didik. Yuk, langsung saja kita lihat kelas Bu Yul dan peserta didiknya. Bagaimana risetnya? Seru banget, Bu. Ternyata kita berbeda-beda banget ya. Aku dapat banyak cerita nih. Ingin segera aku ceritakan ke teman-teman semua. Bagaimana sih, Bu, cara mengelompokkan lalu mempresentasikan hasil temuan kita? Mendengar ini, kemudian Bu Yul membekali mereka dengan ilmu statistik, yaitu mengenal ragam bentuk grafik dan cara memahaminya. Ya ampun, aku baru tahu ternyata ada 5 orang Sulawesi, 10 orang Sumatera, dan 5 orang Bali dan Lombok. Belum lagi agamanya. Beda-beda banget ya. Wah, menarik banget. Kira-kira langkah apa yang dapat dilakukan agar kita semua bisa hidup rukun meski berbeda-beda? Saling menghargai, Bu. Menghormati saat dia beribadah dan kita tidak usahlah pilih-pilih teman. Wow, seru banget. Bu Yul sudah menguatkan kemampuan mengetahui, menerapkan, dan menalar pada peserta didiknya. Ternyata kompetensi numerasi dapat dilakukan juga loh di mata pelajaran sosiologi. Kali ini coba kita pindah yuk ke SD Buru Selatan. Pak Fred sedang menari nih. Pak Fred menyadari bahwa gerakan-gerakan tarian dapat diajarkan menggunakan pola untuk memudahkan peserta didik menghafal gerakan tarian. Apa yang ia lakukan ya? Ternyata gerakan lingkarannya kalau 2 kali terasa lebih pas dengan ketukan musiknya, Pak. Setelah kita membuat lingkaran, kita bisa ya dalam hitungan keempat ganti formasi kelompok kecil ke bentuk segitiga.
Bisa. Apakah segitiga ini juga mau dibuat pola yang sama seperti kemarin? Nggak mau. Kemarin posisinya nggak seimbang, Pak. Usul saya, kita bentuk saja formasi wajik. Jadi 4 segitiga di ujung dan 2 segitiga di tengah. Wah, ide bagus. Apa mau dicoba sekarang? Ternyata tidak cocok posisi wajik itu. Jumlah penari kita ada 18. Mungkin kita bagi saja menjadi 9-9. Yuk kita coba. Tanpa disadari, sebenarnya Pak Fred sedang menguatkan kemampuan mengetahui, menerapkan, dan menalar peserta didiknya juga loh. Murid diajak mengenali pola ketukan irama dalam musik, lalu mereka menghitung dan memperkirakan keefektivitasan jumlah penari dengan kecocokan gerakan dan pola. Terakhir, mari kita ke SMP Kapuas Indah. Aduh, kelas biologi sedang sibuk. Yuk kita intip! Sepertinya peserta didik sedang mempelajari materi sistem reproduksi pada manusia. Wow, coba kita lihat lebih dekat apa itu yang sedang mereka tulis. Wah, ternyata materi pewarisan sifat. Pak Hengki memberikan contoh kasus yang dapat peserta didiknya pecahkan terkait pewarisan sifat. Mereka coba memprediksi sifat-sifat dari orang tua yang dapat diturunkan kepada anaknya. Untuk memantapkan materi ini, Pak Hengki membekali peserta didiknya dengan kemampuan berpikir matematika logis dan menghitung peluang. Kemampuan menalar pun terlihat saat peserta didik paham bahwa penurunan sifat itu akan berbeda hasil jika orang tuanya berbeda. Semua bisa diukur dan diprediksi peluangnya. Bahkan di akhir sesi ada yang bercerita, kalau sifat yang diturunkan jelek, gak apa-apa. Jangan sedih, kan kita bisa ubah dengan selalu berbuat baik. Aduh, seru banget pokoknya kalau berbicara numerasi lintas kurikulum ini ya. Saya bisa ngomong terus nih. Ternyata kemampuan numerasi yang kita kuatkan pada tiap mata pelajaran dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Jadi, apa nih mata pelajaran yang Ibu dan Bapak ampu saat ini? Jika ada kebutuhan numerasi, ayo kita bantu peserta didik untuk menguatkan kemampuan numerasinya. Jangan kendur ya, semangat terus!